Bro, tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok ke-6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu bab 12 yang berjudul mengendalikan marah. Sebelum kami memulai, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Putri Anisari Rezeki Jaya dengan NBI 14623000196. Baik, nama saya Kaut Sarangga Sudarsono, NBI 14623000168. Saya Ahmad Deswaldo Putra Surya dengan NBI 14623000184. Perkenalkan, nama saya Rofi Barbie Sufiana Putri dengan NBI 14623000190. Perkenalkan, nama saya Olivia Gloria Feltis Losa dengan NBI 14623000191. Perkenalkan, nama saya Jian Gabriel Perbaresasi dengan NBI 14623000204. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal Atoila dengan NPI 14623000205. Itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kita masuk dalam sesi presentasi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Yang pertama, mengendalikan marah, panduan menuju ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari ini, dipenuhi dengan berbagai tantangan dan tekanan yang dapat memicu rasa marah. Ketika emosi ini muncul, seringkali kita merasa kewalahan dan kesulitan untuk mengendalikannya. Padahal, marah yang tidak terkendali dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan hubungan kita dengan orang lain. Ya, pengertian marah. Marah adalah emosi yang muncul sebagai respon terhadap perasaan terganggu, disakiti, atau menghadapi sesuatu yang dianggap tidak adil, mengecewakan, atau mengancam. Marah merupakan reaksi alami yang dialami oleh semua orang, tetapi intensitasnya bisa berbeda-beda, mulai dari rasa kesal, ringan, hingga marah yang intens. Next. Penyebab marah tuh ada 3 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor fisiologis. Faktor eksternal tekanan seperti tekanan kerja, masalah keuangan, kemacetan lalu lintas, dan konflik interpersonal. Faktor internal yaitu bisa pikiran negatif, interpretasi situasi yang tidak adil, kelelahan fisik, dan gangguan emosional. Yang ketiga yaitu faktor fisiologis, yaitu merupakan perubahan hormon, ketidakseimbangan neurokimia, dan masalah medis. Next. Baik, yang selanjutnya adalah dampak negatif marah. Yang pertama, bisa berdampak pada fisik kita, yaitu meningkatnya tekanan darah, detak jantung, dan risiko penyakit jantung. Yang kedua, bisa juga pada mental, dapat menyebabkan kecemasan, depresi, insomnia, dan kesulitan fokus. Kemudian kerusakan hubungan interpersonal dapat menyebabkan konflik dan isolasi sosial. Yang ketiga, perilaku dapat menyebabkan kekerasan fisik, verbal, dan agresi. Selanjutnya, strategi mengelola marah. Pertama, identifikasi pemicu. Sadari apa yang memicu rasa marah dan hindari situasi tersebut jika memungkinkan. Kedua, teknik relaksasi. Praktikan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga untuk meredakan ketegangan. Yang ketiga, komunikasi asertif. Belajarlah untuk mengungkapkan perasaan Anda dengan cara yang tenang dan tegas tanpa menyerang orang lain. Yang keempat, membangun ketahanan. Kembangkan pola pikir yang positif dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang menantang. Selanjutnya, komunikasi efektif saat marah. Yang pertama, tunda respon.
Hindari merespon secara impulsif. Ambil waktu untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Yang kedua, ungkapkan perasaan. Komunikasikan perasaan kita dengan jelas dan tegas tanpa menyalahkan orang lain. Yang ketiga, tentukan solusi. Fokus pada solusi untuk masalah, bukan pada menyalahkan orang lain. Yang keempat, dengarkan dengan seksama. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang berikutnya ada relaksasi untuk merendahkan amarah. Yang pertama ada meditasi. Meditasi sendiri adalah untuk melatih fokus dan kesadaran untuk mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan yang melibatkan fokus. Yang berikutnya adalah yoga, yakni gabungan postur tubuh, pernapasan, dan relaksasi untuk meningkatkan keseimbangan fisik dan mental. Yang berikutnya ada musik, yakni mendengarkan musik yang menenangkan dapat meredakan ketegangan dan merelekskan tubuh. Yang terakhir penutup mengendalikan amarah adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesabaran. Dengan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif dari emosi ini dan membangun kehidupan yang lebih tenang dan harmonis. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.